rumput biasanya paling banyak kita lakukan ini menggunakan herbisida atau melakukan penyiangan ya. Jadi betul-betul kita cangkul untuk penyiangan ya kalau sudah ditanami. Tapi kalau untuk pertama kali, nah bisa saja ya nanti BD-nya dipanen gitu, dihabiskan kemudian baru ditanami. Tapi butuh waktu lama ya. Jadi kalau pembukaan lahan secara biologis ini butuh waktu lama karena ini harus ditanami lagi ya BD-nya. Ini contoh lahan yang sudah diolah secara semi mekanik ya. Jadi ini ditebangi nggak karu-karuan ini penebangannya ya. Nah, kemudian ini sisanya dibakar. Nah, ini contoh penebangan pembersihan lahan yang tidak patut dicontoh tetapi banyak dilakukan. Karena apa? Karena mudah dan murah gitu ya. Nah, jadi banyak ini dilakukan oleh ini ya masyarakat kita. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan ya, kita perhatikan dalam pembukaan lahan, yaitu topografinya. Ya, jadi topografi ini adalah tingkat kemiringan, ya, tingkat kemiringan. Jika lebih dari 30% perlu kita pertimbangkan alat-alat yang digunakan, ya. Kalau terlalu curam gitu ya, terlalu curam, nah itu mungkin tidak disarankan kita gunakan alat-alat berat gitu ya, mungkin lebih cocok secara semi mekanik. Karena apa? Karena nanti akan menimbulkan kerugian yang cukup besar ya. Kalau alat beratnya gelundung-gelundung gitu ya, itu kan besar kerugiannya. Belum lagi ke operatornya gitu ya. Nah, jadi perlu kita pertimbangkan nih ininya. Kemudian jenis tanah ya, jenis tanah itu juga perlu diperhatikan. Gimana ini tekstur tanahnya? Kalau teksturnya kasar, nah tentu cara pembukaan lahannya itu berbeda ya. Nah tentu kita juga memilih nih ya, memilih sebelum kita jadikan lahan itu untuk kebun rumput atau untuk tanam pengembalaan, kita harus lihat juga nih tekstur tanahnya ya, cocok nggak gitu kita pakai untuk padang pengembalaan atau kebun rumput. Karena sebenarnya tekstur tanah ini kalau kita tidak peka gitu ya, nah nanti kita udah tanam udah kasih pupuk dan sebagainya, tapi tanamannya nggak tumbuh atau tanamannya tidak subur. Karena apa? Karena teksturnya tidak mendukung gitu ya. Nah, jadi kalau tekstur kasar ini kurang bagus sebenarnya untuk kita tanami. Nah, ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa tanah yang teksturnya kasar tidak bagus untuk apa? Tidak terlalu disarankan untuk ditanam. Kenapa? Ada yang tahu? Tebak aja, kalau salah nggak apa-apa. Pori-porinya besar, Bu. Ya, siapa itu Meliana ya yang jawab ya? Iya, Bu. Nah, porinya besar. Terus kenapa kalau porinya besar? Kenapa jadi tidak bagus dia? Jadi penyerapan airnya kurang gitu. Jadi gimana? Oh, coba latihan Meliana memberikan jawaban dengan argumentasi gitu. Nah, latihan juga. Ini nggak apa-apa, kita kan mumpung kuliah ya. Mumpung lagi kuliah sekaligus latihan juga cara menyampaikan pendapat dengan argumentasi sehingga orang mudah memahaminya. Pori-porinya besar sehingga airnya gimana? Meliana. Airnya nanti penyerapan airnya kurang gitu, Bu. Airnya mudah lolos gitu. Jadi kurang diserap oleh akarnya kemungkinan. Oke. Kurang diserapnya mudah lolos berarti tidak ditahan ya. Jadi kemampuan Ya, menahan air rendah ya, betul ya. Jadi kalau tanah yang teksturnya kasar itu pori-porinya lebar. Ya, pori-porinya lebar sehingga air itu sebenarnya gampang masuk ke situ ya, gampang masuk tetapi tidak diikat ya, tidak ditahan oleh si tanah itu. Jadi dia mudah menguap kembali atau mudah mengalir
Nah, ini juga bisa menyebabkan longsor ya, tanah-tanah seperti ini kalau hujan lebat. Nah, makanya tanah dengan tekstur kasar ini tidak